Jumpa lagi subscribers. Sekarang saya ngomong-ngomong soal tambang. Kalau soal tambang saya ada nulis bukunya ya, carut marut pertambangan itu ya. Eh, Begini, pertambangan yang ditanya oleh subscribers ini mengenai kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Oke, kalau nambang pasti rusak itu lingkungan. Itu secara matematika alam itu ya. Tidak perlu kita belajar banyak itu. Jangankan itu, kalau ada satu pohon, rantingnya patah satu saja, itu sudah merubah arah angin. Anginnya berubah loh. Kalau misalnya ada rantingnya patah atau itu pun sudah merusak lingkungan. Itu prinsip daripada pemahaman dari lingkungan itu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari subscribers. Pak, siapa yang berwenang, Pak? Yang berwenang melapor ya. Jadi ada aduan, ada laporan. Kalau aduan tuh kita boleh ngadu. Ngadu nih, Pak, di sana ada penambangan liar. Misalnya contoh, ini kita ngadu. Ya kan? Kalau yang namanya ada kerugian, yang berhak melaporkan itu adalah yang dirugikan. Kalau yang dirugikan itu private, yang punya izin itu lapor. Karena dia punya lahan ditambang orang. Seperti itu ya. Tapi kalau yang dirugikan itu negara, ya, stakeholdernya, masalah apa? Masalah misal contoh masalah pertambangan, ASDM, ya kan? Masalah apa? Masalah lingkungan hidup, KLH, ya. Masalah apa? Pajak, pajak. Masalah apa? Macam-macam, ya. Jadi sudah ada stakeholdernya. Nah, pertanyaan berikutnya menukik, Pak, ini ada kasus tambang, Pak, gitu loh. Terus ada kerusakan lingkungan, Pak. Sebenarnya siapa sih Pak yang membuat laporan itu? Kalau yang namanya kerusakan lingkungan, aparat penegak hukum ya itu bisa melakukan proses tanpa ada laporan. Kalau di kepolisian itu namanya Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Nah, itu punya kewenangan tuh karena mereka adalah stakeholder yang memang ditugasi untuk itu. Seperti itu ya. Atau kementerian yang bersangkutan. Jadi bukan swasta. Kalau swasta cuma ngadu saja. Yang buat LP itu kalau misalnya KLH buat LP dia. Tapi kalau misalnya polisi tidak perlu buat LP, ada temuan model A namanya seperti itu. Jadi kita mesti pisahkan itu ya. Jadi kalau misalnya saya merasa dirugikan karena ada kerusakan lingkungan, salah. Yang dirugikan tuh negara, CQ pemerintah. Ya, tapi kalau saya misalnya secara ekonomi saya dirugikan, contoh di lahan saya ditambang, misalnya ada emas terus diambil emas saya itu tuh mestinya saya nambang, saya dapat penghasil dari situ, ternyata nggak bisa, saya rugi seperti itu. Saya yang buat laporan, bukan aduan, laporan seperti itu. Ini bisa, mesti kita ngerti semua seperti itu. Ingat ya, semua bahan tambang yang kita tambang itu, ini berulang-ulang saya ngomong ini, kalau pemahamannya nggak ngerti-ngerti, semua masalah tambang itu akan kisul terus. Komoditas tambang itu, contoh kalau saya nambang timah, pasir timah ya, itu timah itu kalau saya punya perusahaannya punya IUP, bukan punya saya itu punya negara hasil itu. Jadi kapan saya menikmati hasil kerja saya? Upah tambang yang kita dapat itu. Bagaimana cara mengupah tambang itu? Negara membolehkan kita untuk menjual itu barang dia itu setelah dilunasi kewajiban kepada negara. Ya pajak, retribusi, bla bla bla. Lunasi dulu. Baru itu barang komoditas punya negara, bukan punya kita. Boleh diekspor. Hasil uang ekspor itu senilai beberapa dolar, rupiah, apa sekian banyak itu sebagai itu sebenarnya hasil upah tambang. Catat baik-baik itu. Ya, jadi tidak bisa kita salah apa seperti pemahaman yang keliru seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ya ini mengedukasi kita semua ya. Kita tahu masalah carut marut pertambangan itu melibatkan banyak stakeholder ya. Kita tahu ada tambang nikel, carut marut ya, ribut ya. Ada lagi tambang timah yang belakangan ini juga ribut, carut marut dan sebagainya itu. Karena pemahaman persepsi yang berbeda ya. Kalau ngelihat botol, kalau dari bawah ya bulat, tapi kalau dari samping dia langsing seperti itu botol gitu loh. Kalau dari atas kok tutupnya kecil gitu loh. Beda-beda tapi tetap botol. Nah, ini yang harus disamakan dulu persepsi. Antara stakeholder, antara masyarakat, antara yang punya kepentingan itu harus duduk bareng dan memahami ini secara benar, ya. Tidak semua peristiwa kejahatan-kejahatan dalam pertambangan itu masuk dalam delik pidana. Tidak. Ya, saya bisa mengkaji itu apakah ini di pelanggaran administrasi,
apakah ada perdatanya, apakah ada pidananya, apakah ada pidana tertentu apa tuh setelah ada kajian forensik. Itu tidak semua bisa disamaratakan, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi penegak hukum. Jangan ragu-ragu tegakkan hukum, namun harus terukur, ya, harus benar, harus mengikuti aturan-aturan hukum normatif yuridis, tapi hukum tidak bisa ditegakkan secara normatif yuridis. Ya, harus ada filosofi hukum yang harus juga kita, filsafat hukum juga kita harus pakai, ya kan, sosiologi hukum dan lain sebagainya ya, supaya penegakan hukum itu bermanfaat, berkeadilan dan juga berkepastian. Terima kasih, terus semangat dan sukses.